Majuah-juah membantah kekelangan di Tuhan di japa kita ringan. Dikatakan kami salam sehat membantah ibas berngenda. Ibas kesempatan nenda kami ibas varia GBKP jumpa kita ibas podcast Modramen GBKP. Sope kita cakap-cakap karena topik ta kerja adalah ibadahku sedangkah kelebih kata di bata. Sope sie mari ras kita retoto kita. Di bata Bapa kami sini surga, ngatakan bujur kami membantu Tuhan. Ibas berngenda, mulihi kami ipu jumpakan kam. Perkelang-kelangkan podcast Modramen GBKP. Ngur sikap kami megikan katandu, kam dege singerana arah kemahendu, kam si masu-masu krina anak-anak nui japa peringan, singgur sikap lakon dengkahkan katandu, ngorati sadabagin katandu, gelar tambah-tambah pengangkan pengertiin terlebih kini teken kami. Ngerana dage kam Tuhan sebab kami ngusikap megi kenca. Ibas Yesus Kristus reh kami bertoto membantu. Amin. Kekelengan di Tuhan, agenda yogekan kami kata di bata si jadi palas ibas kita cakap-cakap ibas berngisi sendah. Kata di bata yogekan kami erpalaskan Kolose telu. Kolose telu ayat 23 seh 25. Ulihi kami sekali nari, Kolose telu ayat 23 seh 25. Katana bagenda, kaipe si ibahandu, dahikelah alu tutus, tempat-tempat kamar dahin guna Tuhan, labo guna manusia. Ingatlah, ibas Tuhan nari kap upahdu. Ia lo kendu mekai si enggo isikapkan Tuhan man anak-anakna. Sebab Kristus nge tuandu si tuhu-tuhu. Janah kam budakna. Janah kalak sirbahan salah. ICP jelmana. Iukum rikutkan salahna. Sebab krina manusia la erndobah i lebe dibata. Kekelangan di Tuhan, nandangi perpulungan Kolose, Rasul Paulus ningatkan, karena orat ngeluh, jati diri, karakter orang percaya. Ayat enanda ayat di bahasa Indonesia nina, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita melihat bahwa ada kata apapun KIP bagai ada si kawitkan kubas pendahin, apapun yang kamu kerjakan hendaklah pekerjaan yang kamu lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Begitu. Jadi orang Kristen dia pasti tahu pekerjaan yang aku lakukan ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi pekerjaan yang aku lakukan ini mendatangkan berkat atau tidak. Mendatangkan damai sejahtera atau tidak. Bagi diriku dan juga bagi orang lain. Adi pedah tua-tuan ta, nina bagenda. Ya jarina kita pentar. Maka kalau karo ini dah kam luar biasa. Orang karo ini sebenarnya luar biasa. Sebelum menerima Injil dan juga sebelum menerima pendidikan, orang karo ini selalu diajarkan untuk kritis. Lit kuan-kuan di bes kita kalak karo, nina pedah tua-tuan ta, kaipe sik-sik lebe makai tindes. Ukuri lebe maka belaskan, ukuri lebe maka dalankan, ukuri lebe maka dahikan. Kai ertina pedah tua-tuan tandai, maka kita jangan terlalu cepat bertindak ataupun melakukan segala sesuatu. Kita harus kritis, kita harus menilai apakah pekerjaan ini sesuai dengan identitasku sebagai orang Kristen. Jadi apapun yang kamu perbuat, kaipe sini lakukandu, kaipe sini dahikandu, dahikanlah guna Tuhan, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kita
dalam memilih suatu pekerjaan, memilih suatu usaha, apapun yang kita kerjakan, apakah itu mendatangkan damai sejahtera bagiku, mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Alu bagengko sidat sukat-sukat na, dahin-dahin nepe ngom setah, kai iya si mereken kriahan kemalaman ate, nandangi kalak si deban. Sueras visi GBKP, adi sopesie, GBKP jadi aron di bata simbaba pasu-pasu nandangi sekelewatna. Kita adalah kawan sekerja Allah yang mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Jadi menurut Johannes Calvin pekerjaan itu semua sama mulianya. Kan? Pekerjaan itu sama mulianya. Kita saja yang membuat klasifikasinya, tapi orang yang melakukan pekerjaan itu kita doakan, kita mendapatkan pekerjaan, karena itu adalah hasil daripada doa. Untuk itu, melalui doa itulah kita melayani Tuhan. Itu makanya prinsip gereja GBKP yang beraliran Calvinis, Soli Deo Gloria. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu. Apapun KIP dilakukan kita guna kemuliaan Tuhan. Bagai. Pas bagi pengajaran Rasul Paulus man Kolose dan maka membantah pikirnya di restoran dimanapun kita berada dan apapun pekerjaan kita sekarang, mari kita evaluasi diri kita. Kita berprofesi sebagai pedagang. Apakah selama ini kita sebagai pedagang sudah mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain, bukan hanya kepada diri kita sendiri? Kita berprofesi sebagai guru. Apakah profesi sebagai guru itu sudah betul-betul maksimal kita lakukan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengangkat harkat dan martabat orang lain? Kita sudah memiliki dan melakukan pekerjaan itu seperti untuk melayani Tuhan. Kita sebagai ASN ataupun TNI, Polri, ataupun yang lain-lain, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, sedina restoran, ulakal pagi, hadini nandai dah kam, ibu sayad endandai, janah kalak sirbahan salah, isi pejelmana, iukum rikutkan salahna, sebab krina manusia lar ndobah ilem-lebe di bata. Jangan pernah salah pergunakan kepercayaan, amanah, mandat yang diberikan oleh Tuhan. Karena kita mengimani pekerjaan itu adalah amanah, pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan. Surah-surah di bata gelah kita ngelai iya ibas perdahin si berekena. Adi dahi kena, adi berekena membanta dahin. Dipercaya kena membanta sebagai dokter, sebagai bidan, sebagai perawat. Ngonge silakokan alu tulus labo kita ndarami kebayakan guna kita ataupun yang lain-lain bagailah berjuma-juma bali muliane krina kekelangan di Tuhan. Jadi olah sempat belinan orientasi inta karena keuntungan manbanta saja lanai siukuri karena kinisran sini lakukan kita arah pendahin sini lakukan kita. Maka kekelangan di Tuhan karena kerja itu adalah ibadahku yang gomisitah kategori-kategori dahin sini dahikin kita. Ketika pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan apapun itu, kalau itu mendatangkan penderitaan bagi orang lain, memiskinkan orang lain, membuat orang lain melarat, nah kita nanti bukan bersoal dengan KPK dunia ini, tapi kita nanti mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan, Sang Pemberi pekerjaan. Untuk itu kami mengingatkan melalui podcast kita, marilah apapun pekerjaan yang kita lakukan, tujuannya adalah untuk mensejahterakan. Karena ketika kita melakukan untuk mensejahterakan, maka di sana kita sudah turut serta ambil bagian dalam misi Allah, misi keselamatan, misi pembebasan bagi manusia di dunia ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar. Kerja adalah ibadah. Terima kasih Tuhan.
di malam hari ini Engkau ingatkan kami. Dan sampai saatnya nanti kami akan mempertanggungjawabkan itu. Apakah kami menerima upah yang tak terhingga ataukah hukuman atas kepercayaan yang Engkau berikan selama kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan Engkau ingatkan kami. Waktunya belum terlambat untuk kami mengevaluasi diri dengan apa yang kami lakukan. Berkati firman-Mu Tuhan. Dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, Bu Jujua, selamat malam Pendeta. Sehat Pendeta? Sehat. Oke, Bu Jujua, selamat malam juga untuk para penonton, yaitu kami pada malam hari ini sudah siap untuk melakukan podcast dengan narasumber kita, yaitu Pendeta Dr. Calvensius Jawawak MSI, Kabid Martua GBKP. Oke Pendeta, sejauh ini apa kesibukannya nih Pendeta? Ya, jadi kan di GBKP baru selesai sidang majelis sinode. Ya. Jadi tentunya pekerjaan yang dibebankan pasti di personel kami ada 7 orang. Ya. Yang selama ini 10 orang menjadi 7 orang, pastinya semakin sibuk. Ya. Pastinya semakin sibuk, apalagi di masa transisi dengan kepengurusan yang baru dan unit-unit yang baru akan diproses. Dan yang paling memakan energi ini ada kurang lebih sekitar. Pada malam hari ini juga saya tidak lupa mengucapkan kepada donatur-donatur kita yang sudah ada, yaitu yang pertama ada Pertua Alfredi Ginting. Yang selanjutnya ada Pertua Bapak Harvan Sinurat GBKP Simalingkar. Selanjutnya ada Pertua Agus V. Ginting, Bendahara Umum Moderaman, PT DMM Group Badan Usaha Jasa Pengamanan. Dan satu lagi ada donatur kita, yaitu Panglong Semangat Baru Jalan Besar Sibiru-Biru, pengusaha usaha Naras IR Julianus Ginting Sukat. Terima kasih kepada donatur kita. Dan langsung saja kita masuk hari ini teman-teman kepada tema kita, kerja adalah ibadahku. Wah, senang sekali ya Pendeta kita membahas hari ini, kerja adalah ibadahku ya. Dimana yang kita tahu Pendeta, banyak orang yang menganggap pekerjaan itu adalah beban Pendeta ya. Bagaimana itu menurut Pendeta nih? Ya, jadi ini berpulang dulu, kembali dulu kepada bagaimana pengertian dari kita pribadi lepas pribadi tentang pekerjaan itu. Tentang pekerjaan itu. Kalau pengertian kita sudah betul, maka pekerjaan ini sebenarnya anugerah, berkat. Karena saya perhatikan begini ya, ketika anggota jemaat, anak kita selesai studi, sering sekali di kebaktian rumah tangga itu ataupun di gereja, ataupun minta kepada pendeta-pendetanya, tolong didoakan ya, dia sudah selesai studinya dan lagi mencari kerja. Baru kita doakan, baru setelah didoakan, ya puji Tuhan lah, diterima ketika dia melamar ataupun mendapatkan pekerjaan apapun itu. Jadi kalau dia mengimani bahwa pekerjaan ini adalah berkat, saya rasa dia dengan sukacita sekali. Karena itu kita doakan buah daripada doa. Begitu. Jadi ini sangat penting. Pekerjaan itu kita imani datangnya dari Tuhan. Tapi kalau pekerjaan ini adalah beban ataupun suatu kewajiban, apalagi pekerjaan yang dia kerjakan itu bukan passionnya, bukan sesuai dengan bakatnya. Nah, itu. Jadi itu memang menjadi beban. Itu makanya kita selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rancangan kehidupan, dalam menerima pekerjaan itu kita doakan sesuai dengan talenta, karunia yang Kau berikan bagi Tuhan.
Kemana aku? Pekerjaan apa yang layak aku kerjakan? Begitu. Jadi itu kita imani. Dan apapun yang kita pilih, apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, kita imani. Itu adalah pemberian Tuhan. Nah itu. Jadi start awal itu sangat penting. Karena bagi orang Karo, mengapa selalu membawa kepada orang Karo? Karena saya sangat bangga sekali sebagai orang Karo, ada banyak filosofi, nilai-nilai budaya Karo. Orang Karo dulu bilang, salah benana lepak pendungi. Nah itu, jadi sama seperti pekerjaan ini tadi. Kalau kita imani itu berasal dari Tuhan, nah itu startnya, nah kita yakin dan percaya, pekerjaan ini dari Tuhan. Dia berikan bagi kita. Dan dia pasti akan memampukan kita, dan dia akan pasti memberikan berkatnya melalui pekerjaan yang kita lakukan. Karena tadi di ayat yang saya bacakan juga, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, begitu. Jadi ini yang mau saya katakan. Ketika kita mengimani pekerjaan itu adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan, dan kita kerjakan dengan maksimal, maka Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Dan hasilnya itu, upah itulah yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nah itu. Jadi terkadang manusia mengira bahwa akal pikirannya dengan keinginannya, rancangannya, itu yang mendatangkan damai sejahtera bagi dia. Terkadang sering dalam hidup ini, karena begini maksud saya, contohlah bisnis ya. Kalau di dunia ekonomi kan ada sering kita dengar, dengan modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Itu kan di ilmu ekonomi. Di bisnis begitu. Berbeda dengan Tuhan. Berbeda. Kalau di secara teologisnya, ketika kita dalam memulai itu melibatkan Tuhan dan pekerjaan yang kita lakukan itu, rancangan kita adalah ini aku kerjakan supaya orang-orang pun tertolong, terbantu. Nah, begitu. Di sanalah kita lihat nanti bagaimana Tuhan itu berkuasa memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Begitu maksudnya. Di samping itu Tuhan juga memberikan kepercayaan kepada kita. Betul. Ya pendeta ya. Betul. Wah, menarik sekali ya pendeta. Dan selanjutnya nih pendeta, sebelum kita jauh, menurut pendeta nih, apa sih itu makna dari kerja? Apa itu artinya kerja itu pendeta? Ya, jadi begini, secara teologis, Tuhan itu juga bekerja. Tuhan itu bekerja. Dalam kita baca dalam Alkitab, dalam proses menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya, selama 6 hari Allah itu bekerja. Dan firman-Nya berkuasa untuk menjadikan. Kalau dalam bahasa Ibrani itu Bereshit bara Elohim katanya. Jadi Allah menciptakan dari segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah ini. Dan dia bekerja selama 6 hari menciptakan segala sesuatu yang ada. Nah, dari sekian banyak ciptaan, nah ini perlu kita garis bawahi. Mengapa manusia ini harus bekerja? Karena dari sekian banyak ciptaan, baik tumbuhan, hewan, dan yang lain-lain, manusialah ciptaan yang paling mulia. Karena dari sekian banyak ciptaan, hanya manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Demut Shelem. Artinya, karakter Allah itu yang menjaga, merawat, melindungi, menata dengan teratur ciptaannya, kemampuan itu diberikan kepada manusia. Itu yang kita sebut dengan manusia makhluk berbudaya. Kata budaya kan berasal dari kata budi dan daya. Hanya manusia yang diberikan akal untuk mengelola itu semua. Allah penuh hikmat untuk menata sekian teratur, sekian baik ciptaannya. Akan begitu. Jadi manusialah yang dia pilih sebagai ciptaan, sebagai partner, sebagai mitra untuk, karena firman-Nya saya bacakan ya. Karena firman-Nya di sini begini, Kejadian 1 ayat 27 bahasa Karo, makai jadi kedibata manusia si sentudu ras tempasna
Dilaki ras diberu i jadi kena. I pasu-pasu di bata manusia ndai. Nina ertuahlah kam jadi terem. Demi digentalukan dunia nda. Kuasai kerina nurung perik-perik yawang awang. Bagai kerina rubia-rubia i daratan. Nah, kan begitu. Jadi kepada manusia diberikan tugas, mandat untuk menjaga, melindungi, menata, mengatur, mengelola ciptaan ini supaya tetap top meot. Karena setelah manusia dunia beserta seluruh isinya sempurna diciptakan, Allah memberikan predikat nilai terhadap seluruh ciptaannya itu sungguh amat baik. Jadi kepada manusialah diberikan mandat untuk menjaga ciptaan ini supaya tetap amat baik. Nah itu. Jadi seperti itulah mengapa kita harus bekerja. Karena kita ini ciptaan Tuhan yang paling mulia, diberikan mandat. Itulah yang disebut tadi, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Untuk menjaga, melindungi, menguasai seluruh ciptaan ini, kita dipercayakan oleh Tuhan. Wah kan luar biasa. Kalau di dalam sebuah instansi lah, kepemerintahan, ada suatu tugas yang dikerjakan. Diberikan mandat, dipercayakan. Wah itu aja kita sudah sangat bangga. Benar, Presiden mengeluarkan mandat kepada si A untuk membangun sebuah bendungan yang sangat luar biasa karena dia dipercayakan. Kan bangga kita. Ini juga dari seluruh banyak bermiliar-miliar ciptaan. Hewan, tumbuhan dan lain-lain. Tapi kita dipilih manusia. Itu maksudnya. Jadi itu makanya kita bilang manusia itu harus bekerja. Kalau dia tidak bekerja, dia tidak beribadah. Karena kata ibadah itu abodah, taat, tunduk, hormat kepada penciptanya. Itu makanya dalam kitab-kitab Amsal dikatakan bahwa hai pemalas, belajarlah kepada semut. Kalau tidak bekerja jangan beri makan. Begitu. Itu maksudnya. Jadi kerja adalah ibadah. Memang itu sebagai begitu agungnya kita sebagai ciptaan ini. Makanya kita harus amalkan. Diciptakan oleh Tuhan, Mandat kita tadi. diberi mandat, kita disuruh untuk bekerja dan kembali tidak lupa untuk beribadah itu. dan mengucap syukur. Itu. Ya, jadi pendeta, ya? ketika kita bekerja, kita sudah beribadah. Itu maksudnya. Jadi kata ibadah ini luas. Luas. Artinya ketika kita menanam pohon, itu pun sudah beribadah. Ketika kita tidak buang sampah sembarangan, itu sudah ibadah. Hal sekecil itu pun kita sudah beribadah. Karena kita sudah mencintai ciptaan ini supaya tetap top meot. Tapi apakah itu sangat susah dilakukan untuk manusia, itu pendeta? maksudnya. Itu yang menjadi pertanyaan, gimana nih menurut bagi pendeta? orang yang tidak beribadah, itu susah sekali. Susah sekali ya. Susah sekali. Karena bagi dia hidup dalam kekacauan itu adalah keindahan. Karena kalau hidup ini adalah ibadah, pendeta, mereka meyakini itu kerja adalah ibadah. Mungkin kita tidak butuh adanya aturan-aturan tertentu lagi ya, pendeta ya. Itulah No kehidupan. smoking, jangan buang sampah sembarangan ya, pendeta ya. Itu bagaimana tuh menurut pendeta nih? Itulah maksudnya. Maka kita mengingatkan melalui podcast ini supaya kita mengevaluasi, introspeksi diri. Kita berada di dunia ini, apakah sudah beribadah, sudah mendatangkan damai sejahtera, atau kita bagian dari orang-orang yang perusak, menghancurkan. Jadi kita diingatkan khususnya bagi orang Kristen. Orang Kristen itu kan pengikut Yesus Kristus. Harusnya dia anak-anak terang, garam dan terang, membawa damai sejahtera dimanapun dia berada. Khususnya dari pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan. Jadi bukan perusak begitu maksudnya. Jadi untuk itu pada masa sekarang ini sebagai orang percaya kepada Kristus harus bekerja keras dan juga bekerja dengan cerdas. Begitu, bekerja cerdas, bekerja keras dan bekerja cerdas. Bekerja keras dan bekerja cerdas. Sehingga itu akan mendatangkan manfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Itu maksudnya. Karena beribadah itu sangat simpel ya, pendeta ya. Kita tidak membuang waktu. Toh kita mengerjakan kegiatan sehari-hari aja. Di situ kita sudah beribadah ya, pendeta ya. Lanjut, saya punya pertanyaan nih, pendeta. Sebelum jauh kita berbicara, pendeta, apa itu etos kerja, pendeta? Baik, pertanyaan ini sangat menarik sekali. Jadi secara etimologi, kata etos itu berasal dari bahasa Yunani. Memiliki arti
watak, atau karakter. Nah, itu kata etos ya. Artinya watak atau karakter yang menggambarkan keseluruhan diri seseorang, menggambarkan keseluruhan Karakter diri. seseorang ya Iya. pendeta ya. Dalam dunia pekerjaan, kata etos sering digunakan untuk menyatakan kepribadian, Ya. kepribadian, sikap, etika, dan perilaku seseorang ketika melakukan pekerjaan. Jadi itulah kata etos. Jadi kata etos kerja adalah perilaku terhadap kerja, pandangan terhadap kerja, ciri-ciri atau sifat mengenai model bekerja yang dimiliki seseorang atau kelompok atau suatu bangsa. Jadi kalau berbicara tentang etos kerja, nah dari pekerjaan yang dia lakukan dan pekerjaan yang dia pilih, kita tahu karakter seseorang. Jadi itu makanya ada sering sekali dalam melamar pekerjaan, dari sana ada banyak sekali teknik-teknik yang dilakukan oleh para yang melakukan interview terhadap seseorang, dia langsung tahu. Jadi pernah saya cerita dengan teman, ini dia bilang begini, dengan pengalaman itu saya sudah bertobat katanya. Kenapa saya bilang? Ketika dia mau masuk ke kantor yang mau diinterview, jadi dia jadi ini dalam magang dan tibalah pada saat penentuan akhir dia diterima atau tidak. Lama juga dia magang itu sekitar 6 bulan. Jadi selama dia magang, dia terima gaji berubah-berubah setiap bulannya. Jadi, tapi dari awal sudah ada perjanjian dia terima sekian begitu. Sering dilebihkan, tapi di akhir-akhirnya dikurangin. Dia komplain ketika kurang. Baru di saat interview, dia ditanya, kenapa ketika ditambah kamu tidak komplain? Ketika kurang kamu komplain. Aku lihat karaktermu tidak pas di sini, katanya. Jadi yang terpenting bagi perusahaan itu adalah orang yang jujur. Orang yang jujur. Dalam situasi apapun dia harus jujur, begitu maksudnya. Begitu juga lah etos kerja. Itu maksudnya. Jadi tentunya orang-orang yang memiliki etos kerja yang baik itu berangkat dari awal tadi. Dia yakin dan percaya. Bekerja ini adalah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi itu kita berbicara tentang etos kerja. Karakter, perilaku seseorang dari pekerjaan yang dia lakukan. Berarti etos kerja itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Penting, pendeta. Sangat penting sekali. Dan ini sangat menentukan kemajuan daripada perusahaan tempat dia bekerja atau instansi tempat dia bekerja. Dan ini sangat penting sekali mendatangkan damai sejahtera bagi dia atau bagi orang lain. Karena cepat atau lambat, kalau orang yang tidak memiliki etika kerja, dia pasti akan mengalami kehancuran. Ada banyak sekali kita lihat. Dia sudah memiliki karir kekayaan, tapi pada akhirnya ditangkap KPK. Dia sudah merasa nyaman, dia sudah merasa lihai dengan melakukan kejahatan-kejahatan. Tapi pada akhirnya, ini yang tadi, Tuhan akan menghukum. Tuhan akan menghukum. Nah, jadi maksud kita dalam podcast ini juga, kalau ada yang mendengar hal ini sudah dia lakukan, bertobatlah sebelum tangan Tuhan langsung dihukum. Begitu. Karena tugas kita juga kan akan menyampaikan kebenaran. Jadi biarlah melalui podcast ini dan malam ini kita berbicara tentang kerja adalah ibadahku. Kita semua bekerja. Tetapi apakah pekerjaan itu bagian daripada ibadah kita kepada Tuhan, atau ibadah kita membuat orang lain menderita, atau memiskinkan negara ini, memiskinkan perusahaan kita, dan lain-lain. Nah, begitu. Jadi itu tujuan kita di malam hari ini, supaya kita giat bekerja, seperti itu Tuhan kita yakin dan percaya.
Itu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita karena upah kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Begitu. Benar pendeta. Dan di sini pendeta, aku mau mengangkat sebuah kisah nih pendeta. Ya. Sebuah kisah sebuah anak perempuan Hmm. yang dia itu kuliah di bidang kedokteran pendeta. Oke. Tetapi dia sudah lama berdoa kepada Tuhan, dia meminta pekerjaan itu. Oke. Tapi Tuhan meletakkan dia bukan di bidang dia pendeta, bukan Oke. di kedokteran, tapi Oke. dia diletakkan di pendidikan pendeta. Oh. Selalu dia di situ, tapi dia di situ bukan mengucapkan syukur, tapi dia dalam hatinya itu menyalahkan. Karena dia ngerasa pendeta, dia tuh sekolah dokter itu bukan hal yang mudah untuk dia Betul, menyelesaikan betul. sekolah kedokteran itu yang di mana kita sama-sama tahu kalau sekolah kedokteran itu bukan murah dari biayanya pendeta dan menguras Tinggi. energi waktu, semuanya luar ya biasa. pendeta ya. Tapi begitu dia tamat, selesai bisa mendapat gelar seorang dokter, Tuhan tidak menempatkan dia di kedokteran, Ya. tapi Tuhan menempatkan dia di pendidikan. Tapi setelah dia bekerja di pendidikan, dia tetap menjalankan rutinitasnya sebagai seorang tenaga pendidik, tapi di dalam hati dia terus menyalahkan pendeta. Itu bagaimana menurut pendeta tuh? Ya. Mungkin begini ya. Ada banyak kisah-kisah seperti itu Ya. memang. Kami juga memiliki beberapa teman yang awalnya dia sudah sangat terpanggil sekali untuk masuk ke sekolah teologi. Tapi orang tuanya bilang, tidak, kamu harus begini. Begitu. Jadi ini kan hal yang sudah terjadi. Jadi kita lebih baik membekali para anak-anak kita untuk mengantisipasi hal seperti itu. Itu makanya orang Karo tadi bilang sik lebih maka itiades, ukuri lebih maka belaskan begitu. Jadi kita kisah yang kami sebutkan tadi, saya juga kurang tahu ya apakah dia ke kedokteran itu apakah karena keinginannya Iya, awalnya keinginannya, pendeta. atau dorong dari orang tua atau yang lain-lain begitu maksudnya. Dan itu perlu kita terus berdoa lagi, walaupun dia memiliki dasar dari kedokteran, umpamanya ya, dari kedokteran. Kan di kedokteran juga ada bisa menjadi pengajarnya, ambil master pendidikannya atau apa begitu maksudnya. Jadi hal seperti ini, jadi kita perlu evaluasi diri, perenungan, karena dalam hidup ini kan bisa dikatakan manusia memiliki rancangan, tapi keputusannya adalah pada Tuhan. Jadi ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, itu yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Daripada kita meneruskan sesuatu yang kita pun terbebani, nah begitu. Jadi saya rasa dalam pergumulan yang seperti itu, kita perlu lebih bergumul lagi. Mengapa di sisi dokternya itu pintu selalu tertutup, peluang selalu tertutup umpamanya. Cobalah berdamai dengan keadaan, nikmati keadaan itu begitu maksudnya. Jadi kalau saya melihat di sini kita perlu berdamai dengan keadaan dan kita melihat karena apa ya berbeda keinginan dengan hasil doa-doa kita. Itu yang membuat kita terbebani dalam hal pekerjaan. Jadi dengan kasus seperti itu saya rasa dan apapun bukan soal kedokteran ada keinginan kita tidak tercapai karena ada juga orang memiliki cita-cita untuk menjadi ini tapi tidak pernah tercapai. Cobalah berdamai begitu, berdamai menerima keadaan itu. Mungkin dari situlah kita Tuhan mau untuk mendapatkan untuk menjadi berkat. Nah, begitu maksudnya. Ya. Menarik sekali ya pendeta dan pertanyaannya sudah terjawab. Dan satu lagi pendeta, Ya. yang namanya kerja adalah ibadahku. Di sini kita tidak hanya pekerjaan yang kita seorang dokter, kita seorang guru, tapi bagaimana untuk mengoptimiskan pendeta untuk orang-orang pelaku usaha pendeta. Ya. Itu bagaimana nih motivasi dari pendeta untuk pelaku usaha yang belakangan ini mungkin usahanya sudah mulai menurun karena faktor ekonomi yang dimana kita bisa sama-sama tahu ya pendeta ya, bagi Betul. petani juga, Betul. dimana harga barang sempat beberapa bulan nih jatuh sekali pendeta, seperti wortel sempat tidak mempunyai harga pendeta. Ya. Itu petani. Di situ banyak pendeta, tidak sedikit, banyak sekali dari mereka itu yang sudah ngerasa tidak, oh Tuhan ini nggak berperan lagi nih di hidupku. Oh iya.
Tuhan nih nggak membantu aku lagi nih. Aku udah habis modal sekian, aku udah jatuh ketimpa tangga lagi itu. Betul. Bagaimana tuh pendeta? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang eh, berhasil, gagal, tentang sebuah usaha atau Pekerjaan, ya. pekerjaan, itulah ya orang yang eh, memiliki prinsip kerja adalah ibadahku, Iya. sama seperti nas Alkitab yang kita baca tadi. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, segenap hatimu. Jadi apa yang saya mau katakan dengan segenap hati ini begini, kalau kita evaluasi gagalnya sebuah usaha, ada beberapa faktor. Mungkin kita tidak mengupgrade manajemennya, kita tidak melihat pangsa pasarnya, atau begitu. Contohlah kita buat. Seperti orang yang punya warung kopi. Iya. Pendataannya gitu-gitu saja. Kebersihannya pun begitu-begitu saja. Tidak ada upgrade maksudnya. Iya. Padahal sekarang ini orang lebih buka-buka seperti kafe, Kafe, semi restoran iya. atau apa umpamanya. Ataupun sama seperti pedagang umpamanya. Kalau dulu dagangannya laris karena nggak ada saingan umpamanya. Jual baju, kain. Hanya dia sendiri di situ, monopoli. Laris begitu. Ketika sudah ada pedagang-pedagang yang lain dan jualannya juga sama dengan kita, memiliki tampilan yang menarik dan karyawan-karyawannya juga Ramah, ya. dengan ramah melayani setiap pendatang. Saya pernah punya pengalaman begini. Saya kan ada sekitar 5 tahun tinggal di daerah Jawa Tengah. Iya. Di situ orang-orangnya lembut, lemah lembut, menyapa. Kalem, iya. Mari Pak, lihat-lihat aja, enggak beli pun enggak apa-apa. Begitu kan, kita disapa begitu, disapa. Terus ketika saya masuk ke pajak ini di Kabanjahe, saya butuh waktu itu baju putih. Saya cari baju putih. Elit jenda baju bentar di ningku sinukur. Ada di sini baju putih, bilang. Men kada duka baju putih kamping biring katanya. Aku kan tanya ada baju putih atau tidak, kaos putih. Karena aku butuh waktu itu mau di sablon, ada persatuan kami. Dia bilang, lo cocok pakai bentar kamping biring katanya. Direndahkannya lagi. Udah ngejudge ya Pak ya. Jadi labu kepenan dari siku sungkun, aku bilang. Bukan itu yang aku tanya. Aku kan tanya ada kaos putih atau tidak. Kalau dia bilang ya nggak apa-apa kan. Karena dia tidak ada jual kaos putih. Langsung dia bilang kan bisa. Jadi saya pindah ke toko yang lain. Elit jenda baju kaos putih. Mari pilih katanya. Baru dia pilih. Rada-rada tipis semua. Kalau dipakai hilang nggak pas begitu. Jadi udah banyak lah. Udah banyak dibongkar, nggak ada yang pas. Hilang kali si pas besaku, aku bilang. Ya ini pas bes kami. Bilang kita kisah kak kuakap. Ya aku nggak natap sah katanya, dipaksakannya. Kan aku yang make. Ya lah pada aku dan kasih dia banyak. Marah-marah dia. Kita ngulatih siakap bongkari sih, luka tukur dupe, begini-begini maksudnya. Kan pedagang-pedagang seperti ini akan ditinggalkan. Jadi maksud saya kegagalan itu tidak pernah ada Tuhan punya rencana kita gagal. Tapi kita aja yang tidak mengupgrade diri. Berbicara tentang etos kerja tadi, orang yang memiliki etos kerja ini tadi dengan segenap hati dia. Begitu. Jadi dia selalu akan melihat bagaimana pangsa pasar kalau dia di bidang berdagang atau apa begitu atau merugi atau kita harus punya etos kerja. Jadi sama seperti petani umpamanya. Jadi kita pintar melihat situasi. Kalau di sekitar bulan ini apa ya kira-kira yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nanti di sini musim buah apa ya? Apa pasangannya ya biar kan di sini musim panas. Oh, berarti di sini nanti dibutuhkan tomat sangat butuh yang berair umpamanya. Maksud saya. Jadi orang yang memiliki etos kerja itu dia dengan segenap hati. Kemajuan usahanya pun jadi di situ
Tuhan akan memberikan hikmat untuk mengelola usaha yang dia jalankan. Jadi etos kerja ini karena Tuhan sang pemberi kerja ini, dia juga akan meningkatkan persekutuan dengan Tuhan. Iya. Jadi konsep hidupnya itu ora et labora. Labora. Labora et laora. Berdoa dan bekerja, bekerja dan berdoa. Apapun yang dia doakan, dia kerjakan. Dan apapun yang dia kerjakan, dia doakan. Sehingga dalam berdoa ini dia bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku akan menutup tokoku hari ini. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Berkati semua Tuhan. Dan besok juga berikan aku hikmat Tuhan apa yang aku kerjakan. Begitu. Jadi kita yakin dan percaya. Disitulah Tuhan itu akan memberikan hikmat bagi kita. Itu. Dan ada banyak sekali pelatihan-pelatihan. Nah ini maksudnya pelatihan-pelatihan. Jadi kita tidak bisa mengatakan aku udah rugi, padahal kita tidak mengupgrade, tidak meningkatkan pelayanan ataupun kualitas diri, begitu. Jadi itu makanya Rasul Paulus ini sudah tepat, dengan segenap hatimu, bukan dengan segenap pikiran, dengan segenap hati. Kalau segenap hati itu kedekatan dengan Tuhan dulu. Nah itu makanya dia pakai kata hati, bukan akal, bukan akal. Jadi tidak ada yang bisa kita kerjakan secerdas apapun kita masih memiliki kelemahan. Itu makanya dia pakai kata hati. Melayanilah dengan hati, bekerjalah dengan hati, bukan dengan akal. Itu dia. Karena apapun yang digunakan dengan akal tanpa adanya hati itu hasilnya kurang baik ya pendeta ya. Di sini orang yang memiliki etos kerja itu, kan manusia ini memiliki kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan emosional. Ini harus seimbang. Dalam mengerjakan pekerjaan pun seperti itu. Tidak boleh kecerdasan intelektualnya yang paling menonjol. Kan kita lihat ada banyak sekali orang-orang lulusan dari perguruan tinggi yang populer, yang terfavorit baik dalam negeri maupun luar negeri, lulusan. Tapi ketika diberikan pekerjaan dan jabatan menjadi koruptor. Nah, ini maksudnya. Jadi karena lebih menonjol kecerdasan intelektualnya tadi. Kecerdasan spiritualnya tidak ada, begitu. Kalau orang Karo bilang, kecerdasan intelektual tanpa kecerdasan spiritual, orang seperti itu adalah orang yang tual. Tinggi hati maksudnya. Tinggi hati. Iya. Merendahkan semua orang lain. Iya itu. Lebih ya pendeta. Begitu. Jadi kembali kepada pertanyaan itu tadi tentang gagal atau merugi. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan kedukaan bagi kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Untuk itu, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tingkatkan doanya dalam melakukan pekerjaan, kita yakin dan percaya. Janji Tuhan tadi, aku akan memberikan upah. Upah itu bukan hanya keuntungan yang berlipat ganda daripada pekerjaan yang kita lakukan, tapi hikmat untuk mengelola usaha itu. Itu makanya ada banyak sekali orang-orang yang memiliki usaha yang besar, itu dia amini dari Tuhan, dan dia menyantuni yatim piatu, dia menderma, dia membagikan keuntungannya itu. Karena dia yakin percaya, yang aku miliki ini Tuhan mau supaya aku pun mensejahterakan orang lain. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ini bagian sudah memiliki bagiannya masing-masing ya pendeta ya. Betul. Wah, seru sekali ya pendeta. Dan di sini juga pendeta, aku punya pertanyaan lagi nih untuk pendeta. Banyak sekali pendeta hal-hal yang ingin kita tanyakan di sini, karena ini kerja adalah ibadahku. Banyak sekali orang yang tidak paham akan ini, karena tidak sedikit pendeta, apalagi di daerah kita ini yang ngerasa seseorang yang sudah punya kerjaan yang mapan, yang hebat, dia itu adalah orang yang ngerasa paling mampu dalam bidangnya gitu. Padahal sebenarnya bukan dia loh yang mampu, tapi ada Tuhan loh di baliknya yang memampukan dia untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya, seperti itu pendeta. Bagaimana nih menurut pendeta nih? Ya, jadi itu makanya kembali kepada konsep kerja itu tadi. Kita kembali diingatkan, pekerjaan itu adalah anugerah
daripada Tuhan. Kalau pekerjaan itu datangnya dari Dia, untuk kita dimampukan mengerjakan pekerjaan ini, mintalah kekuatan kepada si pemberi kerja. Kan begitu Meluangkan maksudnya. waktu sebentar ya pendeta ya, Betul. karena ini pendeta nih, banyak yang kayak punya ruko tadi pendeta. Iya. Tutup toko biasa jam 7 nih. Betul. Karena hari Rabu biasanya ya pendeta ya. PJJ. Nah itu. PJJ. Karena ada pembeli. Oh udahlah nggak apa-apa, minggu ini nggak usah PJJ, minggu depan aja gitu. Gimana Nah tuh begini, pendeta? ini maksudnya kita berhikmat ya, kita berhikmat. Karyawan-karyawan juga kan bisa diambil Iya. dari yang non-Kristen. Iya. Nanti ketika kita beribadah, tokonya silakan aja tetap buka. Jadi yang melayani di situ ya yang tidak terganggu ibadahnya, begitu maksudnya. Jadi kan ada yang menggantikan supaya, karena kita bilang begini, kalau kita bawa tadi ke berdagang ya, toko kita pun melayani, begitu maksudnya. Kalau toko kita tutup, ada orang butuh, nanti kan dia udah harapkan aku nanti beli di sini, tutup, kan kecewa juga dia. Nah, jadi ya biarlah kita tetap beribadah, ada yang lain yang bisa menggantikan untuk mengerjakan. Itu maksudnya hikmat tadi, hikmat. Jadi maksudnya dalam hal ini biarlah pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan itu mensejahterakan kita, mensejahterakan orang lain. Dan saya mau membacakan dari Efesus 4 ayat 28. Silakan pendeta. Yang dapat menjadi dasar untuk membentuk mentalitas dan etos kerja sebagai orang percaya. Katanya seperti ini, Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Nah ini, jadi di sini diingatkan, hidup kita itu haruslah berbuah, produktif, berbuah, berdampak positif bagi orang lain. Jadi dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, tolak ukurnya hanya itu. Pekerjaan yang aku kerjakan ini mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain atau merugikan orang lain. Itu makanya tegas sekali di sini disebutkan dalam Efesus 4 ayat 28. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Begitu. Jadi kalau Ayub pernah mengatakan, dalam hidupku aku menjadi mata bagi orang yang buta, aku menjadi kaki bagi orang yang tanpa kaki, menjadi mulut bagi orang yang bisu, tuli, menjadi telinga bagi orang yang tuli, begitu. Aku menjadi ibu dan ayah bagi orang yang yatim piatu, katanya. Jadi itu, kita ada di dunia ini adalah untuk menjadi berkat, begitu maksud. Harus menjadi berkat untuk orang lain ya pendeta ya. Itu dan bagaimana nih pernyataan seperti ini pendeta? Kita harus bisa menjadi berkat untuk keluarga kita dulu, baru kita menjadi berkat untuk keluarga, untuk orang banyak pendeta. Tuh gimana tuh pendeta? Memang betul, ada beberapa pengajaran Rasul Paulus, ketika ada orang yang miskin, yang pertama sekali bertanggung jawab untuk menolongnya adalah keluarganya, katanya. Begitu. Jadi kita harus menyadari, bukan secara kebetulan kita lahir di tengah-tengah keluarga kita. Kalau orang Karo bilang sangkep ngeluh, ya ini sama seperti talenta. Kalau kepada kita diberikan lebih, ya tanggung jawab kita pun lebih begitu. Jadi jangan pula kita hakimi orang-orang yang memiliki kekurangan. Jadi Tuhan mau kita itu menjadi saluran berkat, saluran berkat. Betul. Jadi ini bukan dalam hal nepotisme ya, bukan hal dalam nepotisme. Kita memiliki tanggung jawab yang besar dulu untuk keluarga kita, begitu. Dan dengan daya kemampuan yang kita miliki, baru kita kerja yang kita lakukan itu untuk mensejahterakan semua. Begitu, sekeliling kita ya pendeta ya. ya. Betul. Seru sekali ya pendeta ya. Terus selanjutnya pertanyaanku nih pendeta. Pekerjaan adalah berkat.
anugerah dan tanggung jawab dari Tuhan. Ya, Seperti yang pendeta bilang tadi. Tetapi pendeta yang kita lihat nih, banyak seseorang yang lebih mengucapkan syukur itu orang yang kerjaannya di bawah orang yang di luar kalangan pemerintahan, aku bilang seperti itu pendeta, daripada orang yang di kalangan pemerintahan, di mana seperti pernyataannya pendeta bilang tadi, seseorang itu bekerja adalah ibadahnya. ya, Dia kerja untuk masyarakat luas, berdampak sangat besar untuk masyarakat besar. betul. Tapi dia kenapa tidak mensyukuri dan tidak menganggap kerjanya itu adalah ibadah untuk dia, pendeta, gitu. Seolah-olah dia mengatakan jangan buang sampah, tetapi merekalah yang membuang sampah, seperti itu, pendeta. Ya. Jadi seperti nats renungan kita tadi, Iya. apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau belum sampai levelnya memahami ini yang mengakibatkan etos kerjanya pun berantakan, tidak memiliki etos kerja, begitu maksudnya. Karena dia merasa bekerja itu bukan ibadahnya bukan kepada Tuhan yang perlu dipertanggungjawabkan, tapi yang perlu dipertanggungjawabkan kepada atasan. Iya. Atasan. Sehingga banyak kita lihat sebenarnya dia itu memiliki etos kerja awalnya, tapi karena diberikan jabatan dan tergiur akan jabatan, akhirnya terjerumus kepada sogok menyogok supaya jabatan ini tetap bertahan, karena dalam pikirannya dengan memiliki jabatan gaji semakin besar dan aku akan semakin sejahtera. Sebenarnya tidak. Bukan banyaknya harta yang menjadikan kita damai sejahtera, tidak. Tapi kita damai sejahtera itu karena berkat Tuhan. Nah, begitu. Apa artinya kita memiliki rumah mewah, mobil mewah, lahan yang luas, tapi semuanya adalah hasil mencuri. Saya rasa orang yang orang yang sudah bebal dan dikuasai oleh kuasa kegelapan, dia nuraninya tidak menangis melihat apa yang dia lakukan, begitu. Jadi orang-orang inilah yang sudah disebut menjadi milik setan. Karena dia bekerja bukan untuk Tuhan. Jadi ini kita tegas saja dibuat di sini. Ketika pekerjaan yang kita lakukan untuk memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan penderitaan orang lain, itu sebenarnya kita itu hamba-hamba setan. Tapi orang yang bekerja dari setiap pekerjaan yang dia lakukan itu adalah untuk mensejahterakan orang lain. Inilah yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan. Begitu. Jadi ini tetap berkompetisi dalam hidup ini. Ini kan pilihan. Ya tergantung kita lah. Mau pilih yang mana, begitu. Tapi ingat, firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan akan berperkara dengan mereka-mereka yang tidak mempertanggungjawabkan kehidupan dan kerja yang Tuhan berikan bagi dia. Nah, itu. Jadi itu maksudnya. Jadi mengapa orang-orang masih melakukan hal seperti itu? Ya saya rasa itu tadi kecerdasan spiritualnya masih lemah sekali, begitu. Itulah makanya pentingnya kita angkat tema ini hari ini. Mengingatkan kembali. Karena sepertinya ada banyak orang merasa mencuri ataupun mengambil yang bukan miliknya itu udah hal-hal biasa, begitu. Budaya, pendeta. Atau iya, jadi sudah membudaya, apalagi bahkan di yang paling repot pemahamannya sudah sampai ini kan ada keberhasilan untuk menipu, prestasi. Benar, ini kan udah rusak sekali, begitu maksudnya. Mindsetnya itu sudah rusak sekali. Jadi itulah yang mau kita ingatkan. Tidak, walaupun kita luput dari KPK dunia, tapi KPK surga masih tetap berperkara. Nah, itu yang mau jadi kita mau membawa. Makanya dari awal pun kita bilang pekerjaan ini daripada Tuhan. Tapi kalau pekerjaan itu pun dia anggap bukan pekerjaan dari Tuhan. Karena mendapatkan pekerjaan itu pun dia menyogok. Umpamanya lulus di suatu instansi.
mendapatkan suatu pekerjaan, bayar sekian, itu dapatkan. Sehingga ini yang membuat orang dalam bekerja pun nanti tidak akan jujur, tidak akan takut-takut, tidak ada takut-takutnya untuk melakukan kecurangan. Karena dari awal pun dia mendapatkan pekerjaan itu bukan hasil doa, tapi hasil sogok-sogok, tipu-tipu. Nah itu maksudnya. Dari awal sudah menganggap semua gampang ya pendeta ya. Betul, aku bayar dapatkan pekerjaan ini, begitu. Jadi untuk dapatkan pekerjaan ini juga harus membayar aku. Nah, tapi karena dia bukan merasa itu adalah berkat Tuhan, nah itu jadi bersyukur itu tergantung bagaimana dia mendapatkan pekerjaan itu. Tapi ketika dia dapatkan pekerjaan itu dengan susah payah, membayar dengan atau melakukan lobby pendekatan, hubungan atau apapun, dia mendapatkan suatu kepala dinas karena kedekatan dengan seseorang, bukan karena hasil doa dia. Sehingga apalagi dilampiri dengan bayaran, dia tidak akan pernah bersyukur. Tidak. Karena dia melihat itu bukan berkat Tuhan, tapi pemberian si A, B, C. Sehingga dia lebih takut kepada si A, B, C. Nah begitu. Dan itu sekarang sudah membudaya ya pendeta. Itu yang kita mau ingatkan ini. Ini yang mau kita ingatkan. Sudah tidak adanya lagi kerja adalah ibadahku gitu. Karena mereka menganggap Tuhan mereka itu bukan lagi Tuhan yang menciptakan mereka, tetapi atasan mereka yang menyelamatkan jabatan mereka ya pendeta ya. Wah, dalam hal ini pendeta punya ayat tidak yang bisa menyentuh hati untuk para mereka yang mungkin belum merasa kerja itu adalah ibadah mereka pendeta? Betul. Jadi ada beberapa sebagai dasar teologis. Jadi di sini ada pernah satu orang tokoh, Johnson Sinamo namanya, dan Ebenezer Siadari menuliskan ada 8 etos kerja Kristen. Yang pertama, kerja adalah anugerah. Aku bekerja tulus penuh bersyukur, berserah dengan ikhlas, menerima semua dengan gembira. Pekerjaanku adalah hasil doaku. Nah ini prinsipnya, pekerjaanku adalah doaku. Jadi ini etos kerja yang pertama. Yang kedua, kerja adalah tanggung jawab. Aku bekerja sebaik-baiknya, penuh kesetiaan. Seperti tertulis dalam Matius 25 ayat 14 sampai 29. Ini perumpamaan tentang talenta. Kan ada diberikan 10, ada diberikan 5. Ada yang diberikan 1, yang 1 ini emosi. Apaan pula si pemberi ini? Dia suruh aku gandakan. Udah, aku tanam aja. Aku gak mau pergunakan modal ini. Begitulah kalau kita buat talenta tadi. Tapi yang 10 dia kerjakan, dia gandakan. Yang 5 dia gandakan. Sehingga dia mendapat reward, penghargaan. Tapi yang tidak mempergunakan talenta tadi, lemparkan dia, campakkan dia katanya. Nah itu maksudnya. Jadi saatnya nanti tiba, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Pasti. Ayat berapa tadi pendeta? Matius 25 ayat 14 sampai 29. Ya, Matius 25 ayat 14 sampai dengan 29. Perumpamaan tentang talenta. Ya, talenta. Tadi Tuhan, tidak ada manusia yang tidak diberikan talenta lahir di dunia ini. Tidak ada. Tidak ada manusia yang dilahirkan ke dunia ini tanpa kemampuan. Bahkan orang berkebutuhan khusus sekalipun mempunyai talenta yang sangat luar biasa pendeta. Dan nanti kepada masing-masing kita akan diberikan ukuran, tolak ukur dalam pertanggungjawabannya. Jadi seperti saya, kita beda nanti nih bagaimana pertanggungjawabannya. Karena aku diberikan kesempatan menjadi pendeta sampai S3 dan ini masuk ke prodi kedua, ketua bidang marturia Mudraman GBKP. Akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan apa yang diberikan sama saya. Akan pasti beda pertanggungjawabannya kepada orang yang tidak pernah menjadi kabit marturia dan tidak mendapatkan pendidikan sampai S3. Berbeda. Kepada kita masing-masing ada tanggung jawab masing-masing. Timbangannya sesuai dengan yang diberikan bagi kita. Nah itu yang dimaksud dengan talenta tadi. Begitu juga dengan kepada kita masing-masing. Jadi orang yang memiliki etos kerja dia sadar. Aku harus dengan segenap hati apapun yang diberikan bagiku. Dan yang ketiga, kerja adalah panggilan. Dia mengimani. Dari sejak, kalau dalam iman Kristen, dari sejak dalam kandungan aku sudah dipilih.
Jadi apa begitu? Jadi ketika dia mendapatkan pekerjaan, aku sudah ditakdirkan, dianugerahi untuk menjadi ini begitu ya. Jadi itu makanya dia akan bekerja tuntas, penuh integritas, profesional, begitulah profesional. Yang keempat, kerja adalah aktualisasi diri. Aku bekerja penuh ketelatenan, terus belajar, meningkatkan SDM. Nah, begitu. Jadi jangan pernah merasa puas, begitu maksudnya. Itu yang saya bilang tadi. Terus upgrade ya, Upgrade Pendeta. upgrade terus. Jadi itu juga yang membuat saya ketika saya menyelesaikan S1 tidak puas ke S2, S2. dan ke S3. Kalau artinya belajar terus. Kan kita tahu long life education katanya. Belajar seumur hidup. Belajar seumur hidup begitu. Karena itu dunia ini dinamis. Itu, dan Tuhan tetap bekerja dalam kedinamisan, begitu maksudnya. Dan dia mau mengupgrade diri terus ya. Yang kelima, kerja adalah seperti tema kita, ibadah. Aku bekerja dengan cinta penuh bakti dan dedikasi. Itu Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 saya mau membacakan. Karena kemurahan Allah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu. Jadi KIP sinilah kau kendu nginget perkuhati di batas simbelin, sinisahkan naman banta, endeskanlah kulandu menjadi persembahan singgeluk. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Itu yang mau kita katakan. Apapun yang kita kerjakan dari aktivitas kita, untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah menyerahkan putranya yang tunggal Yesus Kristus untuk kita totalitas. Nah, untuk itu juga orang Kristen harus totalitas. Apapun juga yang kita lakukan, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Itu maksudnya. Dan keenam, kerja adalah seni. Nah, kerja adalah seni. Aku bekerja kreatif, penuh estetika. Tidak ada jalan buntu. Tidak ada jalan buntu. Jadi dia selalu, itu makanya yang saya bilang tadi, dia tidak akan pernah merugi. Contoh, dulu dia berdagang, buka toko. Di era digital ini, dia harus mengupgrade diri online. Itu maksudnya. Barangku nggak laku-laku. Orang tidak pergi lagi ke pasar. Orang mau santai tunggu di rumah. Aku punya uang. COD Anda ya, antar. Itu COD, itu maksudnya. Kan banyak sekali sekarang ini supermarket yang tutup, sepi. Orang sekarang ini karena disibukkan kerja, nggak sempat jalan-jalan ke sana. Kalaupun mau jalan-jalan, ya pergi ke alam, healing. Terbuka ya, healing. Itu maksudnya. Jadi orang mau santai, inilah maksudnya. Kerja adalah seni. Jadi bagaimana? Sekarang ini begitu. Jadi mengikut dia zaman ya, Pendeta ya. Nah, itu makanya kemarin itu banyak sekali orang karena pintar, kerja itu adalah seni, dia mendapatkan hikmat. Saya online. Apalagi di masa Covid. Menjual sembako. Orang kan bisa ke pasar, diantar. Begitu. Itu maksudnya. Kerja itu adalah seni ya. 7, kerja adalah kehormatan. Kerja adalah kehormatan. Jadi begini, dia akan sangat maksimal dalam melakukan pekerjaan. Bekerja tekun penuh dengan kualitas dan keunggulan. Karena begini, sama seperti apa? Kalau kalian perempuan kan suka tempah kebaya atau apa. Orang akan tanya, di mana kamu jahit? Karena bagus begitu. Itu makanya sebagai tukang jahit, dia akan maksimal sekali. Menjahitnya, membuat bordiran. Atau payetnya. Orang akan tanya, jadi di mana gitu. Tapi kalau asal-asalan, bunga-bunganya pun kacau. Di mana kamu jahit ini? Tetap bertanya tapi dengan nilai yang berbeda itu. ya, Pendeta ya. Itu makanya kalau yang punya etos kerja itu, kerja adalah kehormatan. Maka dia akan menampilkan produk yang sangat maksimal. Begitu dari hasil kerjanya. Begitu juga ketika kita pangkas. Pangkas kan, di mana pangkasnya? Tampak muda, lebih muda begitu. Kamu di mana pangkas sudah kayak tua-tua kamu ini. Gak cocok gitu itu. Dan 8, kerja adalah pelayanan. Kerja adalah pelayanan. Aku bekerja penuh kerendahan hati.
Jadi dimanapun kita bekerja, ya siapapun yang datang kepada kita itu kita layani dengan sepenuh hati. Jangan kita posisikan diri pula sebagai bos untuk para pelanggan. Itu maksudnya. Jadi karena Yesus pun bekerja ke dunia, mati di salib supaya selamat manusia yang berdosa. Itu luar biasanya. Jadi kita pun ketika kita bekerja, kita anggap itu pelayanan. Nah itu beberapa dasar teologis seperti kerja adalah ibadah dan kita memiliki etos kerja. Dari 8 ini tadi hal-hal yang mana yang belum kita mampu dan kita melatih diri. Nah, itu. Sudah sangat jelas disampaikan oleh pendeta ya. Teman-teman yang sedang menyaksikan podcast pada malam hari ini, etos kerja dan sudah dijabarkan juga oleh pendeta, hal mana yang belum kita bisa tepatkan. Kita seorang pedagang, hal mana yang belum kita lakukan untuk para pelanggan kita. Sedangkan kalau kita yang berladang, hal mana yang belum kita upgrade gitu. Sedangkan untuk kita yang para pekerja di kantoran, hal mana yang belum kita lakukan untuk sekitar kita dan untuk masyarakat luas. Jika kita bekerja untuk masyarakat luas, jangan jadikan diri kita hanya orang yang bekerja, datang, duduk, pulang. Tapi jadikanlah kita berkat untuk orang banyak, minimal orang di sekitar kita ya, pendeta ya. Betul. Baru kita bisa jadi berkat untuk orang lebih luas lagi ya, pendeta ya. Menarik sekali untuk perbincangan kita malam hari ini teman-teman. Dan di sini kami juga tetap membuka pertanyaan. Jika teman-teman yang sedang menyaksikan podcast pada malam hari ini ingin mengajukan pertanyaan, kami sudah membuka ya teman-teman ya. Langsung saja bisa komen. Kita langsung tanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini ya teman-teman ya. Wah, seru sekali ya pendeta ya. Karena sebenarnya inti dari percakapan kita hari ini itu pendeta, intinya gitu, kita harus terus bersyukur ya pendeta. Betul. Apapun yang terjadi di kehidupan kita, bagaimanapun usaha kita, kita harus tetap bersyukur. Karena seperti itu yang sangat susah ya pendeta ya. Bagaimana menurut pendeta nih? Ya, jadi begini. Orang yang memiliki etos kerja itu dia langsung paham. Mengeluh, menggerutu, tidak mengubah apa-apa. Bahkan akan memperbesar masalah, mempersulit keadaan, tidak mengubah apa-apa. Dan dia akan semakin terpuruk kalau dia orang yang pesimis. Nah, jadi orang yang memiliki etos kerja itu dia orangnya optimis. Jadi dalam pemikirannya kegagalan itu adalah sukses yang tertunda. Nah, itu maksudnya. Sama seperti saya baca kisah Thomas Alva Edison sebagai penemu bola lampu. Ada ratusan teori yang tidak bisa dipergunakan untuk menciptakan bola lampu. Orang-orang mengatakan, kok gagal terus, katanya sama Thomas Alva Edison. Tapi Thomas Alva Edison mengatakan, ini bukan gagal. Saya menemukan teori yang tidak bisa dipergunakan untuk menciptakan bola lampu. Supaya nanti Anda mau membuat bola lampu, jangan pakai teori ini. Karena ini hasilnya akan gagal. Ini penemuan katanya. Baru nanti di titik sekian, teori ke-164, baru ini pas untuk menemukan bola lampu. Dan kualitasnya kita kolaborasikan lagi dengan teori-teori yang lain. Ini maksudnya. Nah itu, jadi tidak ada sebenarnya kata gagal itu. Kalau kita masih mau berusaha, begitu. Karena Tuhan pun ingin melatih kita. Jadi sama seperti perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke Tanah Kanaan. Mengapa begitu panjang, 40 tahun? Ini sebenarnya Tuhan mau mengedukasi bangsa Israel. Tuhan mau mengedukasi bangsa Israel supaya bangsa Israel betul-betul paham, mengerti apa kehendak Tuhan. Dan diajar. Karena bangsa ini suka sekali bersungut-sungut. Ketika haus, bersungut-sungut. Ketika lapar, bersungut-sungut. Kenapa engkau bawa kami ke sini Musa? Engkau ingin membunuh kami di padang gurun ini tanpa makanan. Nah, jadi Tuhan mau membawa mereka. Dan akhirnya sampai ke tanah Kanaan. Begitu. Jadi kita juga begitu. Mungkin kita ini lagi diproses. Lihatlah bahwa kita akan semakin tangguh ketika kita semakin diperhadapkan dengan
berbagai tantangan dalam hidup. Begitu. Kadang semakin banyak tantangan, hal yang baik datang juga akan bertubi-tubi ya pendeta Betul, ya. gitu. Kalau Kita kita akan terus semakin tangguh. yakin ya. Secara sosiologi, mengapa bangsa Israel ini menjadi bangsa yang tertangguh di dunia saat ini? Karena dialah bangsa yang paling ditekan Ditindas. dari sejak lahirnya. Dari sejak lahirnya di Mesir, diperbudak, dan keluar dari Mesir sepanjang perjalanan ditekan, dan sampai di tanah Kanaan juga ditekan, mereka semakin cerdas. Karena mereka tidak pernah melupakan Tuhannya. Ya. Mereka berseru kepada Tuhan, apalagi Tuhan, apa yang kami kerjakan. Secara sosiologis itu yang membuat mereka menemukan yang baru. Jadi sama seperti apa, kalau alamiahnya ya, tumbuhan yang ditanam di pot Iya. dan ditaruh dalam ruangan di rumah, dan tumbuhan yang ada di pekarangan ataupun di padang belantara jauh lebih tangguh tumbuhan yang ada di padang belantara, pohon yang ditanam di situ daripada yang ada di pot, disiram, dimanja-manja, nggak ada tantangan. Kalau kita cabut yang tumbuh di luaran sana kokoh luar biasa, tapi yang di pot tadi akan lemah. Ya. Begitu. Jadi kami mau mengatakan, silahkan di pekerjaan A belum maksimal seperti yang diharapkan, jangan pernah putus asa, kerjakan lagi, hingga tiba nanti saatnya Tuhan akan memberikan upah dan Tuhan mau membentuk kita, begitu. Itu maksudnya. Indah pada waktunya. Ya, kita hidup ini terus diproses. Gitu. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya indah pada waktunya ya pendeta ya. Betul. Itulah yang selalu seperti jangan pernah menyerah. Ya. Ya pendeta ya, seperti lagu itu ya pendeta. Hidup ini adalah anugerah. Iya. Dan hidup ini adalah perjuangan ya pendeta ya. Betul. Seperti lagu itu benar ya pendeta. Betul. Itulah sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kan itu. Jadi sama seperti kalau kita baca dalam Alkitab, setelah manusia jatuh ke dalam dosa ya, kalau di sini dikisahkan, ini yang membuat kita itu dalam hidup ini susah. Katanya di sini kan kalau dalam bahasa Karo, di Bata mereka hukuman. Nina man dilaki. Nina di Bata kepak dilaki. Perban ibegikan dundu harandu, janah ipandu buah batang kayu si kularang maka kena sumpah tanah enda arkiteken kam. Terpaksa kam latih herdahin, ngusahai sa kidekah gelehundu. Gelah banci ibere kena cukup nakandu. Jadi kan manusia pertama sekali diciptakan di Taman Eden. Ya. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Taman Eden berubah menjadi Taman Edan. Semakin sulit. Berantakan. Tanah pun disumpahin. Jadi yang tumbuh itu segala sesuatu yang tidak mendatangkan keuntungan bagi manusia. Kalau dulu kan semuanya tersedia. Nah, jadi itu terpaksa susah bekerja begitu. Tapi dalam hal ini pun kita lihat kebaikan di Tuhan itu masih ada. Asalkan kau mau bekerja keras, aku berkati. Mau berusaha ya pendeta. Dan begini, ini juga yang menjadi persoalan memang. Kita diajarin hidup keugaharian, kesederhanaan. Itu makanya orang yang memiliki etos kerja, dia hidup itu berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. Nah, benar pendeta. Ketika kita belum selesai dengan itu, maka hidup ini kita akan tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kalau keinginan kita yang lebih mendominasi. Karena di atas langit masih ada langit. Ya, jadi
Kita sudah memiliki satu rumah, oh mau 2, mau 3. Kita memiliki satu mobil, mau 2, 3. Dan lagi. Karena keinginan kita yang lebih mendominasi, bukan kebutuhan. Nah, jadi Tuhan mengajari kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, cukup begitu. Karena cukup itu yang membuat kita sehat. Karena kalau kelebihan, obesitas. Kayak orang Karo bilang, Pak, kai penini nading golit sana. Ya. Selain angsa, Betul. labo mejila ini. Ya, Memang itu. pendeta. Ya, sa katanya. Sa. Engkau Ya, maju sa. Maju sa. Besur sa. Oke, itulah. Apa itu kebutuhan dan keinginan ya pendeta ya? Itu harus kita selesai dengan ini. Balance. Orang yang memiliki etos kerja itu, dia bekerja itu bukan berdasarkan keinginannya, tapi untuk mencukupi kebutuhan. Nah, jadi dan firman Tuhan yang mengatakan, dua ya pendeta? Ya, dan firman Tuhan mengatakan, ini tidak main-main ini. Ada orang pikir main-main. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah itu, sering sekali orang mencari kerajaan duniawi dulu, baru nanti rajin ke gereja atau apa. Nah, begitu. Tidak, terbalik. Nah, jadi kita diajari orang yang memiliki etos kerja itu mengutamakan itu, maka berdoanya dulu baru kerjakan. Begitu. Dan setelah kita bekerja, kita doakan lagi. Kita yakin dan percaya. Kita akan dapat damai sejahtera. Dan jangan pernah menyimpang daripada pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Karena itu tidak akan pernah mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Iya, yang ada hanya bumerang ya pendeta. Betul. Karena tidak sesuai dengan apa yang kita ini kan ya. Iya. Ya, seru sekali pendeta untuk pembahasan kita hari ini pendeta. Dan sebelum kita tutup pembahasan kita hari ini, di sini saya boleh meminta pendeta, setidaknya pendeta memberikan satu pesan dan kesimpulan tentang tema kita hari ini adalah kerja adalah ibadahku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita syukuri pekerjaan apapun yang kita geluti saat ini. Kita kerjakan dengan segenap hati, dengan takut akan Tuhan. Kita kerjakan dengan prinsip orait labora. Kita kerjakan apa yang kita doakan, dan kita doakan apa yang kita kerjakan. Sehingga setiap kerja yang kita lakukan, kita bekerja dengan keras dan bekerja dengan cerdas. Orang cerdas bekerja itu, orang pintar melakukan kerja itu akan dengan bijaksana. Dia akan melakukan sedaya mampunya dan dia akan bersama-sama dengan Tuhan dalam melakukan pekerjaannya. Mari milikilah etos kerja Kristiani dalam melakukan pekerjaan. Karena hanya itulah yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita dan damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih pendeta untuk waktunya pada malam hari ini pendeta. Senang sekali bisa membahas tema kita pada malam hari ini bersama pendeta, dan di sini saya juga kembali mengucapkan terima kasih kepada donatur kita, yaitu ada Pertua Alfredi Ginting, Bapak Almiko Ginting, GBKP Kilometer 4, Percetakan Prima Jaya, Jalan Dr. Mansur Medan. Selanjutnya ada Pertua Bapak Harvan Sinurat, GBKP Simalingkar, Tukang Mas dan Berlian Sue Ari, Jalan Pasar Peringgan Medan. Selanjutnya ada Panglong Semangat Baru, Jalan Besar Sibiru-Biru, Pengusaha Naras IR Julianus Ginting Suka. Ada juga pelayanan duka, mobil jenazah dan ambulans, Medan Bandar Baru Brastagi, Pengusaha Wage Ginting Manik. Selanjutnya ada Panglong Barus, Jalan Karet Raya nomor 70 Perumnas Simalingkar, Pengusaha Andrianus Barus. Terima kasih kami ucapkan kepada donatur kita pada malam hari ini, dan Tuhan memberkati. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan podcast pada malam hari ini. Di sini kami juga terus mengingatkan, jangan lupa dan jangan bosan-bosan untuk menyaksikan podcast di Senin depan dengan tema yang lebih menarik lagi dan narasumber yang lebih menakjubkan lagi teman-teman. Terima kasih, menjua-jua, shalom. Ya, menutup podcast kita, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa.
Rah kami membantu Tuhan, ngatakan bujur. Nggo gedang kami ngorati kena katandu. Pengasupkan lagi kami make kenca. Tuhan si masuk-masuk krina kekelangan kami, bas peralinan podcast. Tim IT, bagai host kami, unit Paria, bagai terlebih kekelangan kami si jadi tetap natang-natang. Peralinan podcast, Pertua Alfredi Ginting, Pertua Bapak Harvan Sinurat, naras kami Insinyur Julianus Ginting Suka, Pertua Agus Ginting, Tuhan masuk-masuk. Bagai kekelang kami Adrianus Barus. Tuhan masuk-masuk, Tuhan semulih. Sehat menjuah-juah kami. Krina kekelangan kami singguatan. Naksikan podcast yang dapat jawab piringan. Pasu-pasu Tuhan. Sehat menjuah-juah ya Krina. Krina ngasup dahi kedahinar kemalangan manbandu. Bujur Bapa sing bekerjaan surga ibadah Yesus Kristus serah kami bertuah manbandu. Amin. Baik, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, Pendeta. Ya.